ya kejadian demi kejadian ini kan seperti pertanda bahwa seperti diingatkan lah kalau kita Iya. tuh sebenarnya nggak usah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian menonton channel ini. Masih dengan aku Jarod Alvaro, kali ini dalam segmen Somat Speak Horror malam Jumat. Ketemu lagi dengan Mas Aldo. Kali ini dia akan bercerita pengalaman pribadinya bersama teman-temannya nih, ketika dia naik sebuah gunung nih, Gunung Sumbing ya Mas Aldo ya. Iya, betul. Jadi Gunung Sumbing ini terletak di salah satu provinsi di Jawa Tengah. Jadi dia bercerita nih, banyak banget kendala yang dia alamin selama naik sampai ke puncak. Jadi untuk cerita selengkapnya setelah opening yang satu ini ya. Ya Mas Aldo, sebelum bercerita gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Oke. sehat. Ya. Jadi ini kali kedua nih Mas Aldo datang ke sini sebagai narasumber ya. Jadi kayaknya menarik banget, tadi sempat cerita nih sebelum kita mengudara nih. Ya cerita banyak banget pengalaman-pengalaman selama naik Gunung Sumbing. Jadi monggo nih Mas Aldo, silahkan langsung tuturkan sama teman-teman di rumah nih. Oke. Peristiwa ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kami mendaki Gunung Sumbing. Meskipun sebenarnya waktu itu kita berenam, saya dengan 5 teman saya sempat agak bingung memutuskan naik Gunung Sumbing atau Gunung Sindoro. Tapi setelah kita berdiskusi, akhirnya kita sepakat kalau kita mau naik Gunung Sumbing. Tapi kita juga memilih jalur yang agak nggak biasa. Jadi kalau kebanyakan pendaki pemula itu cenderung melalui jalur Desa Garung. Nah, kita melalui jalur selatan. Jadi kalau Garung itu berarti melalui jalur utara, kita melalui jalur selatan atau lewat Desa Bowongso namanya. Jadi Mas Aldo juga pernah tuh naik lewat jalur yang umum itu Pernah. yang utara. Jadi Ya, sekarang yang cerita yang ini Mas Aldo lewat jalur yang satunya lagi yang Ya. yang belum umum gitu. Iya, relatif masih sepi dan Gitu. jalanan memang tidak treknya tidak sebagus yang lewat jalur utara ya, karena memang jarang dilalui sehingga kelihatan kadang-kadang membingungkan jalurnya itu. Tapi sih itu tidak mengurangi semangat kita, karena justru itu tantangan buat kita. Betul. Pecinta alam kan lebih menantang gitu ya. Nah, singkat kata akhirnya kita berangkat. Kita berangkat seperti biasa, ada prosedur yang umum lah ya. Kita berkunjung dulu ke sesepuh di desa tersebut. Kemudian si tuan rumah biasanya memberikan saran lah atau Wejangan-wejangan gitu ya. ya, semacam wejangan gitu supaya selamat, supaya lancar dan sebagainya. Kemudian kira-kira jam 10 malam kita putuskan untuk memulai pendakian. Meskipun sebenarnya itu kita juga udah ragu sebenarnya, karena udah mulai turun hujan tuh, ya gerimis lah, udah mulai turun hujan. Dan di situ kita sebenarnya sempat agak ragu. Cuman karena dari awal kita sudah niat pengen melalui jalur ini, maka ini kita anggap sebagai satu tantangan lah, bahwa keraguan itu harus kita lawan gitu kan. Jadi ini kali pertama Mas Aldo dan teman-teman lewat jalur yang Betul, ini. betul, Gitu. betul. Jadi sama sekali masih buta ya? Masih buta. Cuman memang sudah ada kawan-kawan yang sudah pernah naik ke sana, dia sudah sempat memberikan gambaran lah ke kita, dan kita membayangkan itu bisalah kita lalui jalur yang kita bakal daki itu seperti apa, treknya itu sudah ada gambaran sehingga kita mantap saja. Sudah ada Google Map manualnya gitu ya. Itu. Ya. Kemudian akhirnya jam 10 itu kita berangkat. Nah, berangkat kira-kira di sepertiga perjalanan kita biasanya melalui sebuah tempat yang seperti padang ilalang,
tapi tentunya tidak datar ya. Jadi padang ilalang tapi ya agak terjal gitulah. Nah, kita melalui jalur itu. Nah, memang salah satu pesan dari sesepuh desa itu bilang supaya kalau mau naik gunung pokoknya jangan macam-macam, dalam tanda kutip ya, karena mungkin sesepuh juga punya firasat yang nggak baik, karena kita kebetulan berenam itu cewek 3 cowok 3 lah, bagi rata gitu ya Mas. Barangkali sesepuhnya ya mengkhawatirkan atau mencurigai lah, atau punya firasat gimana saya nggak tahu, tapi dia menekankan itu supaya ketika kita mau naik gunung harus fokus dan jangan sampai punya pikiran negatif. Mau Jadi aneh-aneh, murni niatnya hanya sekedar naik gunung aja gitu ya. ya. Betul. Nah, setelah dikasih masukan, kasih saran, wejangan dari sesepuh itu ya kita akhirnya mantep lah naik. Cuman kita berenam ini ada 2 orang yang indikasinya mereka itu kayaknya pacaran atau lagi PDKT, saya nggak tahu ya. Tapi dari bahasa tubuhnya kelihatan kalau mereka memang cenderung ingin berduaan gitu loh. Memang lagi proses berdekatan ya, gitu ya. PDKT kayaknya seperti itu. Nah, tapi kita buanglah pikiran jauh-jauh. Saya percaya teman-teman mantep aja, nggak akan berbuat yang aneh-aneh, apalagi sudah dikasih pesan lah sama sesepuh desa itu. Nah, ketika sampai di padang yang saya tadi ceritakan itu betul gerimis ya, dan yang si cewek ini bilang katanya kecapean, terus minta ditinggal supaya kita yang berempat itu suruh jalan terus. Dan nanti dia rencananya nyusul gitu ya. Ya, Bilangnya gitu. ya, bilangnya mau nyusul, pokoknya kita suruh jalan dulu gitu. Saya pribadi itu udah feeling, wah ini modus aja sih, mereka mau aneh-aneh. Meskipun saya nggak ngomong, cuman feeling saya mengatakan ini bakalan nggak beres nih. Cuman udahlah, saya nggak mau ambil pusing kan. Akhirnya kami berempat tetap jalan. Gerimis tidak kunjung reda, sudah melalui atau melewati yang padang itu. Akhirnya tiba-tiba saya dihadapkan pada pertigaan, kayak ada persimpangan di jalan itu. Itu kira-kira dari lokasi pasangan yang terindikasi berpacaran itu sampai ke Mas Aldo yang ketemu jalan yang persimpangan itu sudah jalan berapa ratus meter atau berapa kilo kira-kira? Kalau perkiraan mungkin baru hitungan ratusan meter, belum sampai 1 kilo. Kita jalan sekitar 15 atau 20 menit lah. Nah, sampai persimpangan itu saya sempat ragu karena teman saya nggak menceritakan, yang jadi istilahnya guide-nya ya, guide yang tidak ikut, tapi itu yang ngasih gambaran petanya, petanya itu nggak cerita kalau ada nanti setelah sekian ratus meter ada persimpangan, itu dia nggak cerita. Nah, ketika saya mendapati persimpangan itu, saya akhirnya harus memilih kan, karena tidak tahu, nggak ada juga yang ditanya. Saya harus memilih antara yang jalan ke kiri atau yang ke kanan. Nah, karena kita lihat yang jalan ke kiri ini lebih nampak lebih bagus, sering kelihatannya ya, sering dilewati orang. Akhirnya kita putuskan untuk ambil ke kiri. Jadi di rombongan itu kebetulan Mas Aldo sebagai leadernya. Ya, kalau ini yang kawan-kawan yang lain kan sama sekali belum pernah naik Gunung Sumbing. Jadi pengalaman pertama kali bagi rombongan yang lain. Ya, kalau saya udah kali ketiga kalau nggak salah, tapi cenderung saya yang pertama kedua itu memang melalui jalur yang utara itu. Ya, yang mainstream lah, yang lewat jalur utara. Nah, saya ini pengen lah lewat jalur selatan yang lebih menantang katanya gitu. Nah, waktu di persimpangan itu saya memutuskan yang simpang ketiga, yang ke kiri. Otomatis ya kawan-kawan yang di belakang ngikut aja, karena mereka percaya kalau saya udah paham medan gitu kan. Karena satu-satunya yang berpengalaman cuma Mas Aldo aja. Iya, betul. Akhirnya udah kita jalan, kira-kira baru jalan sekitar 60, nggak sampai 100 meter itu.
kita mendapati tiba-tiba di depan kita itu sudah ada jurang. Jurang cukup dalam sampai nggak kelihatan dasarnya, apalagi malam waktu itu ya. Jadi kita ini buntu, jalan ini benar buntu. Wah, saya bilang dalam hati, wah ini kita tersesat nih. Saya terus ngomong aja, kita mesti balik nih, kita salah arah. Mereka yang di belakang saya sempat nanya, kenapa balik? Ya saya bilang ini memang salah jalur kita. Mestinya yang persimpangan tadi kita yang ke kanan. Oke, kita balik. Itu udah feelingnya udah nggak enak kan, tahu sendiri dalam kondisi gerimis, gelap, malam, nggak ada yang ditanya. Ya pastinya yang belum pernah ini pasti ada rasa takut. Tapi mereka mempercayakan ke saya pura-pura pede aja. Udah balik, kita ambil jalur yang kanan, akhirnya balik lagi. Nah, akhirnya kita melakukan perjalanan. Tapi itu waktu di jalan buntu yang tiba-tiba jurang itu, saya itu udah mulai merasa nggak enak sebenarnya. Sudah mulai merasa kok berat gitu, mau naik gunung ini berat rasanya. Jadi dari awal di yang jalan yang buntu itu Mas Aldo udah ngerasain gak enak banget di dalam hati gitu ya? Pertama sih sebenarnya itu ketika ada dua kawan yang dia minta ditinggal itu, saya udah gak enak. Tapi saya gak mau berpikir macam-macam sih. Cuman begitu saya mulai sekali itu kena hambatan tersesat, itu perasaan saya udah gak enak nih. Makin gak enaknya dalam tanda kutip itu ada takutnya lah. Tapi kan saya nggak mungkin memperlihatkan ke mereka kalau saya takut, pura-pura baik-baik saja lah. Oh iya, betul. Waktu di jurang itu, saya mendengar suara seperti orang marah gitu. Jadi kalau digambarkan kira-kira suaranya kayak gini. Sampai 3 kali itu. Dengan sangat jelas nih Mas Aldo. Dengan sangat jelas. Dan itu yang dengar ternyata cuma saya. Setelah Mas Aldo mengkonfirmasi ke teman-teman yang lain. Kan saya akhirnya ketika turun saya cerita apa yang saya alami. Saya tidak menceritakan apapun di sana waktu perjalanan. Saya nggak ingin merusak suasana kan. Betul. Saya cuma ini nggak beres ini. Akhirnya saya balik lagi, yaitu naik. Jadi kembali ke persimpangan awal tadi ya, memilih jalur yang ke arah kanan. Nah, setelah itu kita naik, kira-kira mungkin perjalanan 20 menit lah. 20 menit kita jadi ada jalan yang kira-kira begini. Gini terus ada tikung ke kanan lagi. Nah, di sini ada batu besar. Nah, ini teman saya udah ngasih tahu kalau di situ ada batu besar. Nah, itu trek kan naik ya. Waktu saya jalan, saya kan paling depan sendiri. Itu saya mendapati benda atau saya ngelihatnya makhluk malahan. Tepat di batu itu. Iya, besar banget itu Mas. Batu besar. Itu sebelum saya akhirnya menyadari bahwa itu batu, saya pikir itu bukan batu. Itu semacam sosok muka besar hitam dengan mata melotot, tapi tidak ada suara apa-apa waktu itu. Cuman saya nunduk aja, saya nggak mau merusak, lagi-lagi saya nggak mau merusak mood teman-teman yang di belakang saya kan. Saya cuman berdoa sebisanya, yang saya tahu, yang saya bisa, sambil terus jalan. Itu otomatis Om Jarod bisa membayangkan perasaan saya udah semakin kacau nih sebenarnya dengan yang tadi peristiwa pertama, terus ini tambah lagi ini udah makin kacau. Cuman saya tetap jalan terus sampai akhirnya di tengah perjalanan itu saya melihat ada kayak binatang melintas, kayak harimau gitulah melintas. Besarnya juga seharimau. Gitu. Iya, seharimau. Itu melintas warna putih. Ya jelas-jelas nggak jelas ya karena gelap dan gerimis. Tapi saya melihat itu sosok harimau warna putih melintas. Saya makin takut. Akhirnya saya putuskan untuk
pindah. Saya bilang sama kawan saya yang paling belakang, bro, gantian. Saya tak ngawal, kamu leader di depan. Jalan cuma satu, ini udah nggak ada persimpangan lagi. Tinggal lurus aja naik. Lurus gitu aja, ya. ikuti aja jalan yang ada. Udah nggak ada persimpangan. Saya nggak cerita kalau saya ngelihat tadi, lihat bayangan seperti itu. Akhirnya dia yang depan, saya paling belakang. Jadi cewek ini kita apit. Kan kita berempat, cowok, cewek, cowok lagi. Nah, saya gantian di belakang. Nah, ketika baru jalan, mungkin baru 20 meter. Dia tiba-tiba seperti orang ketakutan itu terus minta saya suruh depan lagi. Wah, ini ada apa ini? Ndrodoki gitu dia. Ya kelihatan kalau dia itu salah tingkah, takut, tapi dia nggak ngomong juga. Nggak berani ngomong. Mungkin dia menjaga juga, takutnya yang cewek-cewek ini Iya, malah histeris, malah kita kacau lagi kan. Nah, akhirnya saya oke lah, karena saya dari awal memang dianggap leader. Apapun yang terjadi, saya ambil alih. Saya paling depan lagi. Oper lagi posisinya. Oper lagi. Dan itu saya sudah pokoknya nekat aja. Nekat dalam arti saya pasrah aja. Toh niat kita juga nggak akan yang aneh-aneh gitu kan. Betul. Jadi sehingga meskipun takut, meskipun dengan was-was gitu ya, itu kita tetap jalan. Sampai akhirnya sekitar pukul 3:30 dini hari lah. Itu kita sampai di puncak. Itu kalau saya ingat-ingat, itu perjalanan naik gunung yang berasa paling berat buat saya. Bukan berat secara fisiknya ya, artinya kalau treknya, kilometernya ataupun trek terjalnya sebenarnya ya biasa lah. Mirip-mirip sama yang jalur utara. Ya. Kalau durasinya dari kaki gunung sampai ke puncak semestinya normalnya berapa jam? Idealnya saya 3 jam. 3 jam sampai puncak? Iya, 3 jam sampai puncak. Nah, untuk yang ekspedisi yang ini kan 5 jam lebih. 5 jam lebih? Kita jam 10 berangkat dari bawah, sampai sana 3:30. Iya. Itu waduh, berat banget. sangat menguras energi. Nah, sampai atas saya memang capean tuh. Capean, 3:30 itu saya sempat duduk. Ya sambil nunggu sunrise gitu kan, kita duduk-duduk. Saya sempat ketiduran di situ. Saya ketiduran, nggak nyadar kalau saya itu terlelap. Niatnya sih cuma merebahkan badan kan, capek. Kalau dulu kan orang naik gunung waktu itu nggak model kayak anak sekarang. Kalau anak sekarang kan buka tenda, bikin bawa dum, bawa matras, persiapan untuk camping gitulah. Kita nggak, waktu itu ya udah tidur sekedarnya aja. Tas dipakai untuk bantalan gitulah. Ya tidurnya sekedarnya aja. Akhirnya tidur saya tanpa sadar dan tanpa direncana, ketiduran. Nah, dalam tidur itu saya mimpi, Mas. Saya didatangi seperti makhluk yang tidak jelas mukanya, tapi yang pasti secara fisik tinggi besar, hitam, dengan suara yang menakutkan. Suaranya nggak jelas, seperti orang marah-marah, ngomel-ngomel. Kalau lihat dengar logatnya kayaknya orang Jawa kayaknya. Intinya marah-marah. Saya nggak tahu persis kalimatnya dia ngomong apa, tapi marah-marah intinya pokoknya suruh turun gitulah. Jadi dengan bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa. Tapi saya kan dikit-dikit tahu lah. Dia maksudnya apa, kita nangkep lah. Dan waktu itu saya nggak bisa bereaksi atau menjawab. Yang ada hanya rasa takut dalam mimpi itu. Mungkin waktu itu karena saya saking takutnya, terus akhirnya ada yang bangunin teman saya itu. Bangunin. Katanya saya mukanya udah pucat katanya. Saya nggak cerita apa-apa waktu itu. Saya nggak cerita apa-apa. Ya itu takutnya membuat mereka jadi malah kalut gitu. Ya kalut. Akhirnya saya nggak cerita. Setelah itu sunrise ya biasa, teman-teman pada foto-foto. Waktu itu ya foto belum secanggih sekarang lah. Foto-foto ambil kenang-kenangan, buat kenang-kenangan, dapat view bagus untuk sunrise dan sebagainya. Sempat bikin mie instan juga pakai parafin itu, masak di sana. Serunya di situlah. Kalian nikmat banget ya makan mie instan. Iya. Setelah kira-kira jam 7 lah, jam 7 itu kita putuskan untuk turun. Gitu. Kita turun. Itu alhamdulillah sih cuaca udah makin bersahabat. Jadi
justru setelah kita sampai atas itu kondisi udah cerah, Nggak gerimis lagi. nggak gerimis lagi. Sampai atas kita betul-betul bisa dapat pemandangan yang kita harapkan lah. Golden sunrise kita dapat, silvernya juga kita dapat. Jadi view-nya puas lah kalau sampai atasnya itu puas. Nah, setelah jam 7 kita putuskan untuk turun kira-kira sampai di padang sahana, padang yang kayak Sahara itu yang banyak ilalang-ilalang itu, sabana. Itu kita sempat ada perasaan aneh gitu, cuman kita abaikan lah. Aneh yang seperti apa nih Mas? Ya sulit dijelaskan. Tapi belakangan setelah kita tahu sampai bawah kan baru terjawab. Rasa aneh itu baru terjawab ketika kita ngomong sama sesepuh tempat pos terakhir kita singgah itu. Kita tanya, Pak, itu kawan kita yang 2 orang itu udah nyampe sini ya? Kayaknya nggak sampai puncak dia. Loh belum, kata dia. Wah, kita kaget. Kok belum? Kita mikirnya waktu ninggalin teman-teman yang 2 itu di sabana itu kan, ingat di titik itu kita meninggalkan mereka. Nah ketika kita pulang di titik itu sudah nggak ada, 2 orang itu nggak ada. Pikir kita ya udah turun gitu aja kan. Makanya di desa yang paling ujung itu ya. Iya. Nah ketika sampai sana mendapati informasi bahwa dia belum sampai sana, itu langsung yang sesepuh desa itu bilang, pasti 2 orang itu aneh-aneh dalam tanda kutip. Mau nggak mau kita mesti jemput di sana. Aduh, waktu itu udah capek sekali kita. Kakinya udah Wah, itu ya. udah kayaknya setengah sadar lah kakinya itu. Kalau dia bisa ngomong mungkin udah capek gitu. Tapi akhirnya yang cewek kita tinggal, kita berdua, yang cowok-cowok naik lagi. Niatnya jemput lah. Bareng Sama sesepuh desa itu. Ya. Kita naik jam 10 lebih lah, hampir jam 11 itu kita akhirnya sampai di Sabana. Dan memang ada simpangan yang saya kan cerita di sini Pak, terakhir saya ketemu dan terakhir kita meninggalkan mereka di sini. Terus orang itu masuk ke sebelah kiri, kita ngikuti dan kita mendapati 2 orang itu lagi nangis. Wah, saya pikir wah konyol banget ini. Kondisi fisiknya gimana Mas? Ya seperti ketakutan. Kalau secara fisik alhamdulillah sih masih utuh, baju juga nggak kelihatan kalau kenapa-napa, nggak compang-camping atau sobek-sobek atau kotor, nggak sih, biasa aja sih. Tapi kelihatan capek fisik mental gitu ya? Iya, kelihatan sekali kalau dia seperti trauma gitulah, ketakutan gitu wajahnya. Terus sama sesepuh desa itu semacam dia berdoa lah, saya nggak tahu doa apa yang dipanjatkan, tapi dia mengucapkan beberapa kali doa, kemudian diajak turun. Nah, tentunya diajak turun ini ya karena kondisi kita juga udah capek. Akhirnya yang bantu memapah itu kan kayak lemes yang cewek itu. Ya Pak itu yang kepala sesepuhnya itu yang mandu turun. Karena kalau turun kan sebenarnya lebih berat Mas, karena nahan kan kaki ini. Ya, jadi betul. kita yang berdua yang cowok-cowok pendaki masih dibilang amatir lah ya, itu udah nggak mampu kalau harus mapah itu kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita sampailah kita di bawah. Nah, itu terus kita tanggap apa yang dialami, apa yang dilakukan kok sampai kejadian seperti itu. Akhirnya mereka mengakui kalau mereka sempat ya bisa dibilang mesum lah gitu. Ya berbuat yang tidak seharusnya, melanggar apa yang sudah disarankan oleh sesepuh desa tadi kan sudah bilang pokoknya jangan macam-macam dan sebagainya. Ternyata mereka lupa diri sehingga kejadian lah. Nah, dia bercerita waktu di sana hampir setengah malam lah ya istilahnya, itu dia muter-muter tok Mas. Jadi dia kayaknya udah mau turun, tahu-tahu nyampe jalan itu lagi, sampai capek. Jadi emang dari awal pasangan ini sengaja nggak nyusul naik ya, dia malah maunya pinginnya malah turun. Iya, nunggu di kalau kita teman-teman yang berempat ini nangkep kesan kalau 2 orang ini emang sengaja modus lah, mau nyari kesempatan aja, mereka pengen berdua-duaan gitu lah, nggak benar-benar kayak kita yang berempat ini
niatnya utuh pengen naik gitu enggak. Nah ini memang kayaknya kita baru yakin, tadinya cuma mencurigai atau khawatir aja ya, mereka jangan-jangan nanti aneh-aneh nih. Ketika waktu di Sabana mereka bilang kita ditinggal aja dulu, itu udah sebenarnya kita udah mulai perasaan wah ini jangan-jangan bener ini mau ngelanggar apa yang bilang sama sesepuhnya tadi kan. Nah akhirnya mengaku kalau mereka melanggar lah, intinya gitu ya. Muter-muter nggak ketemu jalan turun, ya akhirnya cuma bisa nangis. Dan mereka baju basah loh Mas, karena semalam kan sempat hujan juga iya. ya. Tengah malam itu ya capek, ya takut, ya lapar, mungkin juga kedinginan. Wah itu parah lah pokoknya waktu itu. Tapi mereka berdua ceritain nggak nih selama proses mereka kayak orang kebingungan nggak bisa turun nih, ya di situ juga ada fenomena gaibnya nggak? Iya ada. Jadi ini waktu dia di Sabana lagi ketakutan itu, katanya sempat didatangi sosok makhluk yang masuk di mimpi saya. Jadi saya jadi mikir, oh ini barangkali memang sebenarnya makhluk yang sama, cuman media yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan kita, kalau saya lewat mimpi, mereka langsung live gitu ya, secara penampakan langsung gitu. Dan itu yang membuat mereka semakin mungkin berat langkahnya ya, untuk bisa berjalan ya pasrah aja. Untung kita naik lagi itu, kalau nggak naik lagi ya nggak tahu juga nasibnya bisa hilang gitu. Kan peristiwa-peristiwa mistis seperti ini di gunung-gunung sebenarnya kan, kalau ada cerita pendaki hilang, itu tidak sedikit yang ada unsur mistis seperti inilah. Tidak semata-mata karena dia tersesat atau jatuh atau gimana gitu ya. Tapi bisa disesatkan oleh penghuni gunung atau makhluk yang ada di gunung itu, kadang-kadang seperti itu. Nah, setelah kita dikasih penjelasan sama Pak Sesepuh tadi, ya akhirnya kita cuma bisa minta maaf terus ya berjanji tidak mengulangi lagi. Dan semenjak itu memang kita udahlah, kalau mau naik gunung benar-benar nggak usah berpikiran yang aneh-aneh, yang punya maksud aneh-aneh. Itu tak terlupakan buat saya, Om Jarot. Jadi bisa disimpulin nih, mungkin ya ketika Mas Aldo dan teman-teman naik kan banyak banget tuh gangguan tuh. Mungkin itu sebagai pertanda nih kalau yang nunggu di situ tuh nggak berkenan kalau Mas Aldo naik dan ninggalin sepasang cowok-cewek yang berbuat nakal itu tadi. Saya waktu itu sebenarnya waktu pertama tersesat itu, waktu di persimpangan, sebenarnya sudah punya firasat sih ya. Ini kok aneh gitu. Terus ya kejadian demi kejadian ini kan seperti pertanda bahwa seperti diingatkan lah kalau kita tuh sebenarnya nggak usah naik. Kita justru harus menjaga dua orang ini supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang dilarang gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu sehingga berbagai halangan, berbagai gangguan itu pokoknya kita maju terus lah, pantang mundur lah. Ini kan kita baru nyimpulin bahwa itu semacam kode keras dari penghuni gunung itu untuk supaya kita nggak naik dengan berbagai kejadian-kejadian itu. Setelah kita sampai bawah baru nyadar gitu bahwa itu bagian rangkaian dari peringatan penunggu gunung itu ya. Itu juga dijelaskan oleh sesepuh desa itu, bilang kalau dalam bahasa kita yang ngomong itu sebenarnya yang disampaikan makhluk yang memberikan sinyal-sinyal itu adalah memberikan tanda ke kita supaya nggak melanjutkan pendakian. Itu kita juga yaitu setelah dipastikan oleh sesepuh bahwa itu cara mereka mengingatkan atau mengajak supaya tidak naik itu ya dengan cara mengganggu seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai rintangan itu akhirnya kita bisa selamat
ya pengalaman lah yang sangat berharga buat kita berenam tentunya. Ini sedikit flashback lagi ke cerita Mas Aldo yang awal ya. Kan Mas Aldo selain jalan yang ada simpangan itu, terus sempat juga lihat yang katanya batu besar itu yang mirip penampakan wajah orang dengan mata melotot merah gitu ya. Dan yang satunya lagi penampakan seperti sosok harimau putih. Jadi teman Mas Aldo juga ada nggak yang ngelihat sama kayak yang dilihat Mas Aldo? Itu kalau yang batu enggak. Batu enggak? Batu enggak. Cuma Mas Aldo aja. Cuma saya aja yang lihat. Yang batu seperti muka besar hitam, mata melotot itu cuma saya. Tapi kalau yang harimau itu kawan saya lihat. Makanya dia buru-buru baru berapa langkah gitu kan. Belum sampai 20 langkah. Buru-buru dia minta balik lagi karena dia lihat. Cuman dia mah nggak ngomong waktu itu. Oh, dia baru terjawab ya. Berarti kenapa terus dia langsung minta oper lagi gitu? Iya, Mas Aldo suruh debat lagi gitu. Saya sih sama lihat dia. Saya sebenarnya feeling dia pasti ngelihat nih, makanya dia buru-buru minta ke belakang. Cuma dia nggak ngomong. Nggak berani ngomong Nggak di situ. berani ngomong. Ya tadi mungkin takutnya yang cewek ini pada histeris malah repot juga kan kita kan. Itu yang lihat dua. Tapi ya kalau yang batu itu hanya saya yang lihat. Itu. Ceritanya menarik banget nih. Iya. Ini jadi membuat saya jadi nggak pengen naik gunung nih. Tapi sebenarnya kalau niatnya mantep, ya kita menikmati alam, positif aja lah ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting jangan neko-neko lah kalau kata orang Jawa ya. Iya. Luruskan niat. Iya. Jadi setelah kejadian itu pastinya nih Mas Aldo dan rombongan ngerasa gak enak banget nih sama Pak sesepuhnya itu tadi ya, karena dia dari awal udah ngasih wejangan macam-macam kan. Iya pasti. Kita sempat minta maaf juga ya karena sudah dikasih rambu-rambu gitu rambu-rambu lah ya, udah diperingatkan macam-macam. Ya saya pikir wajar kalau dia kelihatan kecewa gitu ya. Tapi sih itu Pak sesepuh desa itu memang orangnya baik lah, saya bilang, meskipun kita telah melakukan kesalahan ya, dua teman kita melakukan kesalahan, tapi mereka tetap bantu kita. Bahkan setelah turun ya khas orang desa lah ya, itu kita ya dijamu, makan segala macam, itu baik sekali lah. Nah di tengah-tengah kita lagi makan, lagi ngobrol gitu, akhirnya dia juga bercerita kalau sebenarnya kejadian semacam ini nggak kali pertama, bukan kali pertama lah ya terjadi. Makanya dia pesennya kan kayak ada stressingnya lah, sungguh-sungguh gitu loh. Cuman tahu sendirilah kalau orang lagi di mabuk cinta kan kadang-kadang lupa daratan itu kan. Lupa ingatan juga nih Mas Aldo. Nah itu pernah dia cerita suatu ketika ada rombongan dari luar kota, dari Jawa Timur itu mendaki melalui jalur yang kita daki, itu jalur yang sama. Kalau itu malah lebih besar orangnya, maksud jumlah rombongannya ya, lebih banyak 8 orang kalau nggak salah. 8 orang yang naik. Cuma namanya rombongan itu kan pasti biasalah, ada yang mungkin percaya banget, ada yang setengah percaya, ada yang cenderung seperti menyepelekan gitu kan. Gitu ya. Nah itu hampir sama, tapi kalau saya bilang lebih dahsyat. Jadi bapak itu cerita orang yang melakukan tindakan mesum ini sempat hilangnya bahkan sampai 2 hari. Kalau kita kan mending ya, mendingan lah, masih di hari yang sama akhirnya bisa kita evakuasi. Itu sampai 2 hari 2 malam nggak ketemu. Jadi kasusnya sama ini, permesuman juga. Sama. Itu memang mungkin salah satu hal yang menjadi pantangan terbesar lah. Samping mungkin nggak boleh mabuk dan sebagainya itu. Betul. Cuman kejadian yang sering terjadi itu tindakan mesum, sehingga penekanan dari bapak itu memang jangan berbuat mesum di tempat itu atau di gunung itu, jangan berbuat mesum. Nah ini sampai hilang 2 hari ini di tempat yang hampir sama,
sekitaran. Lokasinya mirip-mirip di situ, Iya. Pak? Di yang Padang Padang Sabana itu. Sabana. Iya, di situ. Cuma 2 hari. Dan ketemunya itu hampir deket bibir jurang yang saya tadi cerita itu. Ketemunya di situ dalam keadaan sudah lemas karena 2 hari. Dan itu cukup menghebohkan Gitu. karena kan penduduk desa akhirnya kan ikut membantu pencarian. Kalau waktu itu belum musim seperti sekarang lah, ada SAR, ada apa BPBD gitu. Dulu ya warga penduduk desa itu secara sukarela, gotong royong, inisiatif Ikut membantu mencari. pencarian. Nah itu orang desa tersebut, orang desa setempat itu sudah menyiapkan tandu. Jadi mungkin mereka juga sudah feeling ya, ini kalau sampai 2 hari kemungkinan secara fisik mereka pasti sudah sangat lemah. Ya pokoknya spekulasi aja, diketemukan dalam keadaan masih bernyawa ya itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, itu ya sudah persiapan pakai tandu itulah. Jadi untuk mempermudah proses evakuasinya Ya juga. betul. Akhirnya warga melakukan pencarian itu di hari kedua. Jadi hari pertama itu sebenarnya kita teman-teman rombongan yang 8 orang itu, 6 orang itu dari 6 orang itu ada yang sempat naik lagi 4 orang coba nyari. Sampai ke puncak lagi itu? Enggak sampai sih. Enggak, ya karena mereka juga memutuskan untuk berpisah di tempat itu. Oh, kronologinya sama persis. Sama persis. Karena memang kalau lihat tempatnya itu ya kalau orang mau niat mesum sangat menggoda untuk mendukung banget gitu. ya. Nah, sehingga mereka kejadiannya juga di situ. 2 hari kedua warga mencari, akhirnya ditemukan. Kondisinya sudah lemah. Akhirnya dua-duanya ditandu, turun ke bawah, dan itu dalam perjalanan turun itu seringkali 2 orang ini tiba-tiba histeris, seperti ketakutan gitu loh. Seperti ketakutan. Nah, teriak-teriak gitu. Teriak-teriak. Nggak jelas. Di sana itu padahal ya sesuai dengan prosedur standar, biasanya sesepuh kan ngasih doa-doa dan sebagainya gitu ya. Ada SOP spiritualnya gitu ya. Ada semacam SOP-nya. Itu waktu perjalanan itu yang menjadi suasana katanya semakin mencekam itu karena dibareng itu sesekali mereka secara bergantian teriak-teriak histeris kayak ketakutan gitu. Sampai akhirnya di bawah lah kemudian bisa dinetralkan. Ternyata ngikut makhluk besar yang hitam yang mata melotot itu, ternyata dia ngikutin sampai bawah. Cuman karena mungkin di rumah itu sudah cukup pagernya istilahnya ya. Iya. Sudah cukup kuat sehingga setelah sampai rumah itu tinggal lemesnya aja. Terus dikasih minum, disuapin segala macam. Setelah recovery cukup lah, dia baru bercerita panjang lebar. Nah, selama di sana kenapa mereka sampai kelelahan juga seperti dikejar-kejar makhluk yang itu. Makhluk yang saya lihat dalam mimpi itu juga ternyata physically nggak dalam mimpi, dia lihat sendiri, mereka berdua malah. Makanya mereka benar-benar jadi model penampakan gitu ya. Lihat dan baik malam yang pertama maupun malam yang kedua, dia kan sempat melewati 2 malam di sana ya. Itu selalu diganggu kejadian itu, penampakan yang makhluk itu. Makanya memang secara mental betul-betul seperti trauma berat lah. Teror itu kita juga yang mendengar itu juga makin yakin bahwa kita memang nggak boleh macam-macam lah di tempat itulah. Itu Mas Jarot ceritanya. Sangat mengerikan ya. Jadi memang nggak boleh main-main kalau kita mau niat naik ke gunung ya, harus tekadkan niat cuma naik gunung aja gitu ya. Kalau sekarang sih pengelola gunung rata-rata sudah punya SOP yang makin jelas sehingga kejadian semacam itu belakangan ini sudah jarang semakin menurun ya intensitasnya ya. Iya. Itu Mas Jarot cerita kisah saya. Terima kasih nih Mas Aldo udah ceritain pengalaman selama naik gunung. Ya, jadi ini bisa buat pelajaran bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman di rumah ya, bahwa
naik gunung itu harus memperhatikan banyak hal-hal yang dilarang tentunya ya. Iya. Seperti meremehkan area pendakian, terus jangan sekali-kali buang sampah sembarangan di Iya, sana. betul. Hindari aksi-aksi vandalisme yang nggak perlu, yang merusak alam. Iya. Dan tentunya yang satu itu tadi yang harus kita pegang banget, Iya. bahwa larangan keras selama naik gunung adalah berbuat mesum, Iya. asusila. Iya. Jadi, terima kasih Mas Aldo udah sharing-sharing ke kita. Oke. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semuanya dan teman-teman di rumah. Oke, gitu aja Mas Aldo. Terima kasih sekali lagi udah mampir, udah mau main ke studio kita. Oke. Dan kita harapkan nanti suatu saat Mas Aldo mau nih berkenan lagi cerita-cerita lagi pengalamannya. Siap. Baik mungkin pengalaman pribadi di sekitar tempat tinggalnya ataupun pengalaman-pengalaman naik gunungnya lagi. Siap. Kita nantikan cerita-ceritanya. Siap pokoknya. Oke. Teman-teman di rumah, terima kasih telah menonton acara ini, segmen Somat ya. Speak Horror malam Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.